Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Kalesaran. Saat ini saya akan menganalisa keandalan SUTT 150 kV berdasarkan indeks keandalan sistem transmisi pada PT PLN Tragi Payakumbuh. Jurnal ini ditulis oleh R. Haneli dan Brayo Vehendro dari Institut Teknologi Padang. Jurnal ini dikeluarkan atau dirilis tanggal 1 Januari 2019. Sistem tenaga listrik di Pulau Sumatera yang sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun akibat pertumbuhan penduduk sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Hal ini menyebabkan transfer daya dari daerah pusat pembangkit ke daerah pusat beban semakin tinggi. SUTT atau saluran udara tegangan tinggi merupakan salah satu media transmisi energi listrik yang paling banyak digunakan. Gangguan pada saluran transmisi dapat berakibat pada terhambatnya pasokan tenaga energi listrik. Gangguan pada sistem saluran transmisi disebabkan oleh penyebab yang beragam. Salah satu penyebab gangguannya adalah petir. Paper ini menganalisa keandalan saluran udara tegangan tinggi SUTT 150 kV berdasarkan indeks keandalan sistem transmisi pada PT PLN Tragi Payakumbuh. Dari hasil perhitungan dan analisa didapatkan bahwa indeks keandalan sistem transmisi TLOD masih di bawah target yang ditetapkan PLN, sedangkan indeks keandalan sistem transmisi TLOF melampaui target yang ditetapkan PLN. Dan penyebab gangguan paling banyak selama tahun 2015 adalah petir, yaitu sebanyak 12 kali dengan lama pemadaman 32 jam dan beban tidak tersalur sebesar 188.000 kWh. Untuk meminimalisir jumlah gangguan yang terjadi, diharapkan pihak penyedia listrik meningkatkan jadwal pemeliharaan dan peningkatan pengetahuan tentang gangguan yang disebabkan oleh petir agar energi tersalur dapat ditekan sekecil mungkin. Menara atau tiang transmisi adalah suatu bangunan penopang saluran transmisi yang bisa berupa menara baja, menara baja atau tiang beton, bertulang, dan tiang kayu. Untuk saluran transmisi dengan tegangan kerja relatif rendah di bawah 70 kV, pada umumnya menggunakan tiang-tiang baja, beton, atau kayu. Sedangkan untuk saluran transmisi tegangan tinggi dan ekstra tinggi menggunakan menara baja. Menara baja dibagi sesuai dengan fungsinya, yaitu menara dukung, menara sudut, menara ujung, menara percabangan, dan menara transposisi. Gangguan yang terjadi pada sistem transmisi saluran udara tegangan tinggi adalah gangguan sementara dan gangguan permanen. Gangguan sementara berkisar antara 80-90%, sisanya gangguan permanen. Gangguannya seperti saja petir. Gangguan diminimumkan dengan memasang relay yang mampu men-trip dan menutup kembali secara cepat, yaitu AR atau auto recloser relay, agar kesinambungan pasokan tenaga listrik tetap terjaga serta batas stabilitas tetap terpelihara. Sedangkan gangguan permanen biasanya membutuhkan waktu lama dan dalam penanganannya karena diselesaikan secara manual, seperti menyambung konduktor yang putus, jamperan yang putus atau tower roboh, membersihkan jaringan dari pohon yang menimpanya, dan melakukan manuver untuk memulihkan kembali. Dibandingkan dengan saluran udara, gangguan sementara pada saluran bawah tanah lebih sedikit dan sebagian merupakan gangguan permanen. Tugas utama sistem proteksi dalam sistem tenaga listrik adalah mengatasi gangguan yang terjadi pada sistem. Oleh karena itu, sistem proteksi dalam sistem transmisi mempunyai tujuan utama, yaitu meminimalkan lamanya gangguan dan jumlah pelanggan yang terkena gangguan. Sedangkan tujuan kedua adalah menghilangkan bahaya akibat gangguan secepat mungkin dan mengisolisir gangguan.
Tujuan pemasangan peralatan proteksi seperti di atas harus memenuhi karena gangguan-gangguan yang terjadi sangat berpengaruh terhadap keandalan sistem transmisi dalam memberikan pelayanan yang kontinu dan aman. Karena pada akhirnya frekuensi gangguan dan lamanya gangguan merupakan salah satu parameter yang menentukan nilai keandalan sistem. Berdasarkan kriteria gangguan terbagi menjadi 3 macam, yaitu sistem fault controllable, sistem fault uncontrollable, dan non-system fault controllable. Sistem evaluasi keandalan yang digunakan pada saluran transmisi memiliki parameter-parameter sebagai berikut, yaitu pemadaman rata-rata, kegagalan rata-rata, dan waktu pemadaman rata-rata. Kedua indeks di atas sangat penting, namun tidak dapat memberikan respon sistem secara lengkap. Oleh karena itu, untuk melihat respon dan sifat sistem diperlukan suatu indeks keandalan tambahan yang bisa memberikan gambaran perilaku dan tanggapan dari sistem. Indeks tambahan yang sering digunakan untuk mengevaluasi keandalan sistem tersebut adalah indeks yang berorientasi pada pelanggan dan indeks berorientasi pada beban serta energi. Dalam paper ini digunakan indeks keandalan sistem berorientasikan pada pelanggan, yakni seperti transmission line outage, duration, dan transmission line outage frequency TLOF. Untuk mengetahui nilai TLOD dan TLOF terlebih dahulu perlu diperhitungkan. Yang pertama jumlah panjang SOT 150 kV, yang kedua lanjut kegagalan rata-rata, dan ketiga lama gangguan rata-rata. TLOD adalah indikator untuk mengukur lamanya gangguan yang terjadi pada saluran transmisi setiap 100 km. Lama gangguan ini dihitung sejak gangguan terjadi hingga saluran transmisi siap dibawa mandi atau energize. Yang kedua, TROD adalah indikator untuk mengukur lamanya gangguan rata-rata peralatan pada setiap unit trafo. Lama gangguan per unit trafo dihitung mulai gangguan hingga trafo energize. TROF adalah indikator untuk mengukur kekerapan gangguan pada setiap unit trafo. Ada juga voltage excursion counter dan juga average system recovery time. Seperti yang kita tahu bahwa di tragi Payakumbuh sistem keandalan yang terjadi atau dipasang di sana masih belum terlalu bagus karena masih banyak terdapat gangguan yang terjadi. Dari gangguan tersebut dapat ditinjau dari rata-rata laju kegagalan per bulan yang terjadi pada PT PLN tragi Payakumbuh tahun 2015, maka didapat laju kegagalan tertinggi terjadi pada bulan Juni, yaitu 0,33, sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Februari, April, dan Mei. Juli dan September yaitu 0, sedangkan dari rata-rata lama gangguan, nilai tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 0,18, sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Februari, April, Mei, Juli, dan September yaitu 0. Nilai TLOD yang didapatkan pada sistem transmisi PT PLN tragi Payakumbuh tahun 2015 yaitu TLOD yang terendah adalah pada bulan Februari, April, Mei, Juli, dan September yaitu 0, sedangkan yang tertinggi pada bulan Oktober yaitu 0,97. Bila dibandingkan dengan nilai indeks keandalan TLOD selama tahun 2015 yang ditetapkan oleh PLN adalah 7,92. Dengan setelah evaluasi dapat dikatakan di bawah target andal yaitu 1582 dengan persentase kegagalan 19,96%. Nilai TLOF yang didapatkan pada sistem transmisi tragi Payakumbuh tahun 2015 yaitu nilai TLOF yang paling rendah
terendah bulan Februari, April, Mei, Juli, dan September yaitu 0. Sedangkan yang tertinggi adalah pada bulan Juni yaitu 1802 bila dibandingkan dengan nilai indeks keandalan TLOF selama tahun 2015 yang ditetapkan oleh PLN adalah 1,15 dengan setelah evaluasi dapat dikatakan di atas target atau tidak andal PLN yaitu 5.404 dengan persentase kegagalan 469,92%. Ditinjau dari penyebab gangguan yang terjadi selama tahun 2015 pada PT PLN Teragi Payakumbuh, maka penyebab gangguan yang mengakibatkan pada pemadaman paling banyak adalah petir, di mana selama selang waktu 1 tahun jumlah gangguan paling banyak 12 kali dengan lama pemadaman 3,32 jam dan beban yang padam sebesar 161.000 kWh atau energi yang tidak tersalurkan. Demikian analisa saya tentang keandalan sistem transmisi 150 kV SUTT pada PT PLN Teragi Payakumbuh. Terima kasih.